Perempuan itu ibarat bunga. Perempuan selalu diibaratkan bunga kuntum yang akan mekar, harum semerbak, indah dipandang mata, dicium harumnya luar biasa. Itulah nasib bunga. Oh, nasib bunga, kau hanyalah kuntum di tengah taman. Akhirnya kau kembang harum semerbak dipetik. Lalu setelah kembang memetik manis hilang, kau hanya menjadi bunga yang layu dan mati. Oleh sebab itu jangan kau pandang kecantikannya, karena cantik akan larut dan berubah. Maka pandanglah bukan karena lipstiknya, tapi kau pandang karena budi bahasanya, karena tutur katanya. Wajahnya bercahaya karena bekas air wudhu, terpancar kebaikan. Kenapa? Nurun, diberikan Allah cahaya. Datang seorang yang hitam, dia peluk Nabi SAW. Kenapa engkau peluk aku? Kerana aku tidak yakin bahawa aku akan masuk surga bersama engkau. Engkau mulia, aku tak mulia. Engkau Quraisy, aku tak Quraisy. Engkau keturunan Nabi, aku bukan siapa-siapa. Tapi apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Malam ini kita bersama di Masjid Warisan Nabi, di tempat melaksanakan sunnah Nabi, dan yang kita kaji pun hadis-hadis Nabi. Walaupun kita tak dekat, tak sesuku, tak sebangsa dengan dia, kita insyaAllah bisa boleh bersama dengan dia. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan ini. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama. Ustaz Somad, boleh nggak membangunin pacar untuk sholat tahajud? Kamu sudah hijrah? Sudah. Lagi sedang apa nih? Ta'aruf Ustaz. Casingnya ta'aruf, channelnya pacaran. Pacaran apa nih? Pacaran syariah Pak Ustaz. Pacaran syariah, bangunkan sholat tahajud, ngajak tarawih. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Orang tua juga mengontrol. Jangan main lepas bebas aja. Dia kan sudah S1, dia kan sudah dewasa, dia kan sudah tidak ada dewasa. Semua orang dewasa kalau berjumpa dengan dewasa balik macam budak-budak balik. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Takut, iri, benci, marah, rindu, cinta letaknya di dalam hati. Makanya kita tak boleh benci.
Ini yang gadis-gadis asal nengok anak lajang itu, wih, najis aku nengok kau. Tiba-tiba dia sukses, selesai S1, dapat S2 ke Australia, pulang dia bisnismen, PNS, pegawai BUMN, punya perusahaan, kaya. Akhirnya robah benci menjadi rindu. Abghid baghidaka haunamma. Kalau kau benci, benci sekedarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi suatu saat dia akan menjadi kekasihmu, karena benci dan rindu tipis setipis kulit bawang. Jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqomah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini, luar biasa. Tadi ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gapli, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Masa lalu habis energimu sehingga engkau tidak lagi bisa menatap masa depan. Buang masa lalu. Tapi masalah dosa kau mesti ingat, supaya jangan kau merasa penghuni surga. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Aku tak layak masuk surgamu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku juga tak kuat masuk dalam neraka, ya Allah. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Tapi aku yakin Kau Maha Pengampun segala dosaku. Bayangkan menetes air mata. Mudah-mudahan itu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Ku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan. Kalau aku bersahabat dengan engkau, solatku tak tinggal. Kalau aku bersahabat dengan engkau, mataku tak berzina. Kalau aku bersahabat dengan engkau, terus berjamaah ke masjid. Kalau aku bersahabat dengan engkau, aku bersedekah. Yang paling penting, kalau aku bersahabat dengan engkau, hatiku mengingat Allah. Kun ma'allah. Hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah. Kalau kau tak sanggup selalu bersama dengan Allah, fakun man ma'allah. Hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu, Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak?
Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini, luar biasa. Tadi ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gambling, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Muhammad Hussein Al-Husaini, seorang ulama, mufti Palestina. Dia adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Presiden Soekarno. Saya sebagai seorang mufti ulama besar Palestina mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika kita tertekan, ketika kita lemah, yang pertama mengucapkan selamat merdeka adalah mufti Palestina. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apa yang pernah kita sumbangkan untuk Palestina? Pernahkah kita peduli kepada penderitaan bangsa Palestina? Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudaraku ya Allah, keluarga kami ya Allah. Di saat kami terjepit oleh Belanda, Eropa, Uni Amerika pada 70 tahun yang lalu, mereka berdoa untuk kita. Hari ini, pernahkah kita teringat kepada saudara kita di Palestina? Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh kematian tiba. An-nasu niyam, manusia itu semuanya diam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Masa lalu tak dapat diulang kembali, tak dapat terulang hari yang sudah berlalu. Menetes air mata mereka yang sudah mati itu meminta, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan tangisan azab, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Orang yang sudah mati dimakan cacing tanah itu ingin hidup sekali lagi. Seandainya umur kami bisa ditambah qarib, tidak lama, sesaat saja, aku mau bersedekah, aku membantu orang susah, aku mau berbagi harta, wa aku minas salihin, aku ingin beramal saleh. Ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan orang tua? Karena orang tua yang beribadah itu memang sudah masanya. Karena malaikat maut sudah mengintip dia. Tapi ada anak muda yang nafsu bergelora, anak muda dengan godaan yang luar biasa. Anak-anak muda ini sudah dirusak otak kepalanya dengan sekularisme, liberalisme, dengan televisi, dengan berbagai macam sinetronnya, dirusak dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Tapi tidak rusak, aneh luar biasa. Orang kafir sudah berputus asa melihat kalian.
Allahu